السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. وإخواني الطلبة، kita masih pada bab annahu afdalus sahabah wa khairuhum, bahwa Abu Bakar adalah sebaik-baik sahabat dan yang paling afdalnya. Sudah kita bacakan sebagian dalil-dalilnya, dan hari ini kita lanjutkan beberapa riwayatnya. Qala Suyuti rahimahullah, wa qad warada hadzal hadits biduni thumma Umar fi riwayat Anas wa Ibnu Amr wa Ibnu Abbas, bahwasanya hadis ini telah diriwayatkan juga tanpa kalimat thumma Umar. Nah, maksudnya hadis yang kemarin kita baca terakhir, yaitu ketika ditanya thumma man, thumma Umar, man ahabbun nas ya Rasulullah ilaika, siapa yang paling kau cintai dari manusia ya Rasulullah? Dijawab Aisyah, istrinya yang paling dicintainya. Qultu minar rijal, aku katakan dari rijal, dari laki-laki. Dijawab abuha, titik. Sampai di sini saja, tanpa kalimat qultu tsumma man tsumma Umar. Itu diriwayatkan pula oleh Anas bin Malik, diriwayatkan pula oleh Ibnu Amr, diriwayatkan pula oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa akhraj at-Tirmidzi wan Nasa'i wal Hakim an Abdullah ibn Syaqiq. Tirmidzi mengeluarkan dan juga Nasa'i dan Hakim riwayat dari Abdullah ibn Syaqiq. Disebutkan qultu li Aisyah. Dalam riwayat itu dikatakan aku tanyakan pada Aisyah. Kata Abdullah ibn Syaqiq radhiyallahu taala anhu, aku katakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ayya ashabi Rasulillah kana habbu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sahabat-sahabat Rasulullah yang mana yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW? Dijawab oleh Aisyah
Abu Bakar. Qultu thumma man? Aku tanyakan kemudian siapa? Qalat thumma Umar. Kemudian Umar. Qultu thumma man? Aku katakan kemudian siapa? Qalat Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah. Demikian diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Tirmidzi menyatakan hasanun sahih. Wa akhraj Tirmidzi wa ghairuhu an Anas. Diriwayatkan pula oleh Tirmidzi dan lain-lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakr wa Umar. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abu Bakar wa Umar, hadani sayyida quhul ahlul jannah. Dua orang ini, maksudnya Abu Bakar wa Umar, adalah sayyida quhul ahlul jannah minal awwalin wal akhirin illa an-nabiyyin wal mursalin. Kata Nabi tentang Abu Bakar wa Umar bahwa dua orang ini adalah sayyidah quhul, dua tokoh besar. Quhul sesungguhnya seseorang yang umurnya lebih dari 30 tahun sampai 50 tahun disebut quhul. Disebutkan sayyidah quhul, dua tokoh quhul, karena ada dua tokoh lain yang bukan quhul tapi syabab, pemuda. Pemuda 30 ke bawah, 30 ke atas quhul. Siapa sayyidah syabab ahlil jannah? Al-Hasan wal Husain. Sayyidah dengan alif. Sayyidah syababi ahlil jannah. Nah, agar tidak bertentangan dengan riwayat tentang sayyidah syabab, maka Nabi menyatakan sayyidah quhul. Adapun Abu Bakar wa Umar sayyidah quhul ahlil jannah. Dua tokoh pemuda ahli surga, Hasan Husain. Dua tokoh quhul ahlil jannah, Abu Bakar wa Umar. Wa akhraja mislahu an Ali radhiyallahu anhu. Diriwayatkan pula seperti ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Lihat ikhwani fiddin a'azakumullah, diriwayatkan dari Anas bin Malik dan diriwayatkan pula dari Ali bin Abi Thalib, tokoh Ahlul Bait yang paling dibesarkan oleh Syiah katanya. Menurut pengakuan mereka para Syiah Rafidhah, yang paling dibesarkan oleh mereka dari tokoh Ahlul Bait adalah Ali. Kenyataannya Ali pun memuji Abu Bakar wa Umar dan meriwayatkan hadis yang berbunyi bahwa Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar wa Umar sayyidah quhul ahlil jannah, dua tokoh besar dari kalangan orang tua. Sesungguhnya enggak tepat pula terjemah orang tua, karena orang tua disebut syekh. Syabab, quhul, kemudian syaikhukhah. Itu sudah ke atas. Sudah tua, 40 ke atas dikatakan syaikhukhah. Tapi kalau masih 30-40 dikatakan dengan quhul. Atau di atasnya sedikit, quhul masih. Wafil babi, dan dalam bab yang sama tentang Abu Bakar wa Umar, diriwayatkan pula hadis-hadis dari Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Umar, dari Abi Sa'id al-Khudri, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum. Sudah berapa sahabat yang meriwayatkan keutamaan Abu Bakar wa Umar? Sudah sekian banyaknya. Wa akhraj Tabrani fi Mu'jamil Awsat. Tabrani mengeluarkan riwayat di dalam Al-Awsat, maksudnya Mu'jam Al-Awsat, karena beliau memiliki beberapa kitab Mu'jam. Ada Mu'jamul Awsat, ada pula
Mu'jamul Kabir, ada Mu'jamul Shaghir. 3. Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Shaghir dan Mu'jamul Awsat. Akhraja fi Mu'jamil Awsat an Ammar ibn Yasir. Mengeluarkan riwayat dari Ammar ibn Yasir dengan sanadnya. Qala man faddala ala Abi Bakr wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ahadan min ashabi Rasulullah SAW faqad azra ala al-muhajirin wal ansar. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Kata Ammar ibn Yasir, siapa yang mengutamakan seseorang dari para sahabat di atas Abu Bakar wa Umar, berarti dia telah berbuat dosa, telah meremehkan, menyalahkan, menuduh al-muhajirin wal ansar, seluruh muhajirin dan seluruh ansar. Lihat ikhwani fiddin a'azakumullah dalam hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jamul Awsat. Wa Ammar bin Yasir termasuk yang dibela pula dan ditokohkan pula oleh Syiah. Syiah Rafidah hanya membela Ahlul Bait dan beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari. Di antaranya Ammar bin Yasir. Mengapa? Karena menurut mereka Ammar bin Yasir termasuk korban kekejaman musuh-musuh Ahlul Bait katanya. Padahal terbunuhnya Ammar adalah dalam fitnah. Fitnah kesalahpahaman antara dua golongan di perang Siffin. Para sahabat. Barakallahu fikum. Maka mereka bela Ammar bin Yasir. Tapi kita katakan pada mereka, kalau kalian menokohkan Ammar bin Yasir, isma' minhu qawlahu. Dengarkan dari dia ucapannya bahwa Ammar bin Yasir berkata, man faddala ala Abi Bakr wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ahadan min ashabi Rasulillah faqad azra 'ala al-muhajirin wal ansar. Siapa yang mengutamakan seseorang di atas Abu Bakar wa Umar, maka berarti dia telah azra, tahawana bihim, menganggap remeh, menyalahkan muhajirin dan ansar. Sebab muhajirin dan ansar semuanya sepakat. Setiap ditanya manusia terbaik, mereka akan menjawab dengan sama. Abu Bakar. Thumma man? Thumma Umar. Semua muhajirin wal ansar. Ijma'. Telah sepakat ijma'. Maka kalau tiba-tiba ada orang yang berkata, menurut saya yang lebih utama dari Abu Bakar wa Umar adalah Ali. Lebih utama daripada Abu Bakar, lebih utama dari Umar. Kata Ammar bin Yasir, berarti engkau telah menganggap remeh seluruh muhajirin dan telah menganggap remeh seluruh ansar. Yang berarti kalian menyalahkan seluruh para sahabat muhajirin dan ansar. Wa akhraja Ibnu Sa'ad an Az-Zuhri. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Az-Zuhri qala bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepada Hassan ibn Thabit, pernah berkata kepada Hassan ibn Thabit radhiyallahu taala anhu. Sedangkan Hassan ibn Thabit adalah sahabat dan syair, seorang sahabat yang ahli syair. Maka Rasulullah bertanya kepadanya, hal qulta fi Abi Bakrin syai'a? Apakah engkau memiliki syair tentang Abu Bakar? Sesuatu? Qala na'am. Kata Hasan bin Thabit, iya, aku punya ucapan syair tentang Abu Bakar. Maka Nabi pun bersabda, qul wa ana asma'. Ucapkan, aku dengar. Yang dibacakan syairmu, aku akan mendengar. Dibacakan syairnya, dan diantaranya dua bait ini. Wa thaniyatnaini fil gharil munifi wa qad tafa al adu bihi id sa'ada al jabala
Wa kana hibba Rasulillah qad alimu minal bariyati lam ya'dil bihi rajula. Kata Hasan radhiyallahu taala anhu, "Thani itsnaini fil gharil munif." Ada dua orang atau salah satu dari dua orang yang di gua. Wa khattafal aduwwu bihi, ketika musuh sudah berkeliling di sekitarnya. Id sa'adal jabala, ketika menaiki gunung. Wa kana hibba Rasulillah, dan bahwasanya dia adalah yang dicintai oleh Rasulullah. Qad alimu, dan mereka telah tahu. Orang yang bersama Rasulullah SAW di Gua Hira adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Wa qad alimu minal bariyati lam ya'dil bihi rajula, bahwasanya mereka telah tahu di antara seluruh manusia enggak ada yang mengimbangi Abu Bakar seorang pun. Maksudnya selain Rasul, selain Nabi. Demikian ucapan Hasan ibn Thabit di hadapan Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Fadhahikan nabiyyu, maka Nabi pun tersenyum, tertawa. Wa qala, dan beliau SAW berkata, beliau tertawa, hatta badat nawajizuhu, hingga tampak gerahamnya, karena senang dengan syair tadi. Sadaqta ya Hasan, huwa kama qult. Sadaqta ya Hasan, huwa kama qulta. Benar wahai Hasan bin Thabit, sungguh Abu Bakar seperti yang kau katakan. Apa yang dikatakan oleh Hasan bin Thabit? Seorang yang menemani Nabi di Gua Hira, di Gua Thaur. Seorang yang menemani Rasulullah SAW di Gua Thaur ketika dikejar-kejar oleh Quraisy, ketika dikepung oleh Quraisy, ketika dicari-cari oleh Quraisy. Siapa yang menemani Nabi? Abu Bakar. Dan tentunya ini menunjukkan kedekatan Abu Bakar dengan Nabi, dan berarti orang yang paling dekat dengan Nabi, paling dicintai oleh Nabi. Maka dijuluki oleh Hasan dengan hibbu Rasulillah, kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi qad alimu minal bariyati lam ya'dil bihi rajula, dan semua manusia tahu bahwasanya tidak akan ada seorang pun yang mengimbangi Abu Bakar. Kata Nabi, engkau benar wahai Hasan. Rawa Ahmad wa Tirmidzi. Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah SAW, arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Yang paling penyayang di antara umatku terhadap umatku adalah Abu Bakar. Yang paling penyayang di antara umatku terhadap umatku adalah Abu Bakar. Sudah ditulis dalam tugas kalian bahwa beliau orang yang penyayang. Kalau belum, tambahkan, jangan lupa. Itu sifat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Terlihat di mana? Di antaranya, ketika berbicara tentang tawanan, yang lain mengatakan bunuh saja mereka semuanya. Kata Abu Bakar, jangan ya Rasulullah. Sebaiknya mereka memberikan tebusan-tebusan. Yang tidak bisa memberikan tebusan, mengajarkan baca tulis itu anak-anak kita. Karena aku berharap kalau mereka akan dapat hidayah dan masuk Islam. Ini rahmat. Berharap kalau mereka dapat hidayah dan masuk Islam. Rahmat yang mirip dengan Rasulullah SAW. Kapan? Mirip dengan Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat gunung, ya Rasulullah, aku malakul jabal atau malakul jibal. Aku diutus oleh Allah untuk menghadap engkau dan menawarkan kepadamu, kalau aku mau menimpakan dua gunung itu, atau engkau menginginkan agar aku menimpakan dua gunung batu itu pada mereka, ini diadab, aku akan timpakan dua gunung batu itu pada mereka.
Apa jawaban Rasulullah SAW? La. Bal narju min aslabihin man ya'budullah. Bahkan aku berharap dari kalangan mereka, dari turunan mereka akan ada yang masuk Islam, yang beribadah pada Allah Ta'ala. Ini rahmat. Ditawarkan, mau diazab mereka? Kata Nabi, jangan. Dalam riwayat dikatakan, Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada mereka. Mereka masih belum mengerti. Berilah hidayah pada mereka. Mereka masih belum paham. Rahmat. Ikhwani fillah azakumullah. Memang benci kepada orang-orang kafir harus jelas. Bagaimana tidak benci pada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana tidak benci kepada orang-orang yang mencerca Allah, menyatakan Allah punya anak, menyatakan Allah Subhanahu wa taala ada 3 atau Tuhan ada 3? Jelas kita benci. Yang tidak benci dipertanyakan keislamannya, harus benci. Tetapi ketika engkau memiliki 2 pilihan, mana yang kau inginkan? Mereka diadab habis atau mereka dapat hidayah? Mana yang kalian inginkan? Habisi saja mereka, berarti engkau enggak punya rahmat. Tapi kalau berkata, berilah hidayah pada mereka, mudah-mudahan mereka dapat hidayah, berarti kamu punya rahmat, kasih sayang. Tapi bukankah kita disuruh untuk memerangi orang kafir? Naam, bertahap. Pertama, perintah, perangi mereka yang memerangi kamu. Qatilul ladina yuqatilunakum. Itu pun ditambah oleh Allah dengan kalimat wala ta'tadu, dan jangan melampaui batas. Wadribu minhum wadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan. Penggallah leher-leher mereka dan potonglah tangan-tangan mereka. Leher mereka supaya cepat mati. Jangan tersiksa mereka. Ini juga rahmat. Potong tangannya agar tidak bisa memegang pedang kembali dan tidak bisa melawan kaum muslimin. Qatilul ladina yuqatilunahum wa la ta'tadu. Sehingga kalau bisa ada kesempatan mendakwahi mereka supaya mereka kembali pada tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah, masuk Islam, wa bihi wa ni'mah, itu yang kita harapkan, itu tujuan utama. Tetapi kalau tidak bisa dibina, ya dibinasakan. Kan begitu. Artinya dibina, didakwahi, tidak mau, malah menentang, malah mengangkat senjata, malah memusuhi. Kita bukan para penakut. Tetapi kalau ada 2 pilihan, mereka dibunuh habis atau mereka dapat hidayah, ya kita pilih yang kedua. Kata malakul jibal, ya Rasulullah, ana malakul jibal. Aku malaikat gunung. Aku disuruh oleh Allah untuk mendatangi engkau. Kalau engkau inginkan untuk aku mengangkat 2 gunung batu itu dan aku timpakan pada mereka, yakni azab, aku akan lakukan. Nabi pilih mana? Jangan. Beliau berkata, bal narju min aslabihim man ya'budullah. Bahkan kami berharap dari turunan mereka akan ada yang masuk Islam. Berharap dari turunan mereka akan ada yang masuk Islam. Atau dalam riwayat, Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada mereka, mereka masih belum paham. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu meniru Rasulullah SAW, sifatnya pun mirip. Ketika berbicara bagaimana tawanan-tawanan kita ini, kata yang satu, kata yang lain, bunuh saja mereka. Kata Abu Bakar, jangan ya Rasulullah. Sebaiknya mereka suruh tebus aja. Kalau mereka hidup, mereka masih punya kesempatan untuk masuk Islam. Aku berharap mereka akan masuk Islam. Ini harapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sifat Abu Bakar Siddiq, yaitu arham bi ummati Muhammad SAW. Sangat sayang pada umat.
Wa ashaddahum fi amrillahi Umar. Sedangkan yang paling tegas dalam urusan perintah Allah adalah Umar. Wa asdaquhum hayaan Utsman. Dan yang paling jujur rasa malunya adalah Utsman. Wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Wa aframahum Zaid ibn Thabit. Dan yang paling mengerti tentang hukum waris Zaid ibn Thabit. Wa aqra'uhum Ubay ibn Ka'ab. Dan yang paling ahli qiraatul Quran adalah Ubay ibn Ka'ab. Wa likulli ummatin amin. Dan setiap umat punya kepercayaan. Wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Sedangkan kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, juz ketiga halaman 184. Dan Imam Hakim dalam Mustadraknya, juz ketiga halaman 422, menyebutkan tentang keistimewaan para sahabat. Yang pertama, Abu Bakar dikatakan arham ummati bi ummati Abu Bakar. Yang paling penyayang di antara umatku terhadap umatku adalah Abu Bakar. Wa ashadduhum fi amrillah. Dan yang paling tegas dalam urusan Allah, ini urusan perintah dan larangan Allah, adalah Umar. Kita kenal bagaimana tegasnya Umar. Yang paling jujur rasa malunya adalah Utsman. Wa alamuhum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Fa innahu a'lamukum bil halal wal haram. Wa afraduhum, dan yang paling ahli di bidang faraid Zaid bin Thabit. Wa aqra'uhum, paling ahli qiraah Ubay bin Ka'ab. Wa likulli ummatin amin, dan setiap umat memiliki amin, kepercayaan. Wa aminu ummati Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Dan kepercayaan umatku, amin hadhil ummah adalah Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Baik, ada tambahan yang kalian ketahui tentang keutamaan-keutamaan para sahabat? Wa sayfun min suyufillah, pedang dari pedang-pedang Allah. Man? Siapa? Enggak kedengaran? Khalid bin Walid. Asadullah, singa Allah, Hamzah bin Abdul Muttalib. Satu lagi, hawari Rasulullah SAW. Inna likulli nabiyyin hawari. Wa hawari man? Zubair. Ada lagi? Wa akhrajahu Abu Ya'la min hadis Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa zada fihi, dalam riwayat lain ada tambahan. Wa aqdahum Ali. Apa aqdahum? Yang paling ahli di bidang qadha. Qadha itu keputusan dalam pengadilan, paling ahkam, paling hakim beliau Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa akhraj ad-Dailami dalam Musnad al-Firdaus dari hadis Shaddad ibn Aus. Wa zada, ada tambahan lagi. Wa Abu Dzarr azhadu ummati wa asdaquhum. Abu Dzarr adalah yang paling zuhud dari umatku dan paling jujur. Wa Abu Darda a'badu ummati wa atqaha, yang paling ahli ibadah dan paling bertakwa. Wa Muawiyah bin Abi Sufyan ahlamu ummati
wa ajwadaha. Muawiyah ibn Abi Sufyan ahlamu ummati, yang paling lembut dari umatku dan yang paling karam. Ajwad dari kata jud, bukan dari kata jayyid. Jayyid bagus, kalau jud dermawan, yang paling dermawan. Muawiyah paling lembut. Apa buktinya? Ikhwan ibn a'azakumullah, diriwayatkan oleh penulis kitab Al-Ikhlas, baik, nanti kita sebutkan bahwasanya Muawiyah di Syam memiliki tanah di Madinah. Tiba-tiba disurati oleh seorang sahabat bahwa budakmu masuk ke tanah saya. Ini menggarap tanah padahal bukan tanahnya, itu tanah bagian saya, melampaui perbatasan. Kalau enggak segera kamu perintahkan begini dan begitu, kami akan lakukan sesuatu yang begini dan begitu. Diancam. Ditujukan suratnya kepada anaknya Yazid bin Muawiyah. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Wahai ayahku, kalau aku siapkan pasukan yang barisan terdepannya sudah sampai di Madinah, barisan belakangnya masih di sini. Pasukan besar, yang panjangnya pasukan terdepannya sudah sampai, pasukan belakangnya masih di Syam. Kata bapaknya Muawiyah radhiyallahu taala anhu, kalau aku tidak seperti itu. Ya, tulis surat. Ya. Semoga Allah memuliakan engkau ila akhirih, dengan mukaddimah bahwa dengan surat ini aku nyatakan bahwa tanahku dan budak-budaknya semua untukmu. Ini dua-duanya tidak cepat marah, artinya hilm dan karam, memberikan semuanya. Itu semua untukmu dan punyamu. Al-karam wal hilm. Hanya saja kebanyakan berita-berita dari Syiah itu menyebar banyak sehingga kaum muslimin terpengaruh. Kalau disebut Muawiyah langsung sinis. Oh, Muawiyah yang begini, yang begitu. Yang selalu yang diingat ketika bertikai dengan Ali, ketika salah paham dengan Ali. Padahal kalau kita tahu sifat-sifatnya, beliau adalah seorang yang halim, karim. Sampai-sampai ada seseorang dari kalangan tabi'in yang mengenali Muawiyah dan berkata, demi Allah, kalau aku tidak kenal kalau itu Muawiyah, mungkin aku menduga Imam Mahdi telah turun di Syam. Kalau saja aku tidak kenal itu Muawiyah, mungkin aku mengira bahwa itu adalah Imam Mahdi yang turun di Syam. Mengapa? Karena dia mendapatkan riwayat-riwayat tentang Imam Mahdi, sifat-sifatnya dan sebagainya, kebaikannya, dermawannya, lembutnya, dan kemudian lahirnya, munculnya di Syam. Sedangkan Muawiyah di Syam. Sehingga kata tabi'in tadi, kalau aku tidak tahu ini Muawiyah, mungkin aku kira Imam Mahdi telah lahir di Syam. Demikian pula Umar ibn Abdul Aziz. Ketika ada yang bertanya membanding-bandingkannya, lebih mulia mana Muawiyah dengan fulan mau fulan? Atau bukan yang berkata, tapi yang dibandingkan. Lebih mulia mana Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah? Yang ditanya tadi terheran-heran. Engkau bertanya kepadaku, membandingkan antara seorang sahabat dan yang bukan sahabat? Wallahi, debu yang diterbangkan oleh Muawiyah dalam jihadnya fisabilillah lebih mulia dari orang-orang setelahnya. Karena waktu hidupnya Muawiyah selalu dalam jihad, berperang, berjihad, berperang, bersabung nyawa.
Kalau orang itu tidak jujur atau munafik, nggak akan mempertaruhkan nyawanya. Barakallahu fikum. Apa sifat munafik? 2. Bukan sifat dari sifat-sifat akhlaknya. Ciri-cirinya. Takut mati dan bakhil. Ini disebutkan dalam Quran. Minhum man yabkhal. Wa man yabkhal fa innama yabkhal ala nafsih. Itu yang diceritakan munafik. Demikian pula ketika disuruh untuk berjihad fisabilillah. Apa kata Allah tentang munafik? Mereka berkata. Mereka berkata. Naam. Apa saja yang mereka ucapkan disebutkan dalam Quran? Inna buyutana aurah. Rumahku perlu dijaga. Aku gak bisa pergi. Aku gak bisa berangkat. Apalagi? Syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Aku disibukkan oleh harta kami. Disibukkan oleh ini benar-benar anak-anak kami. Berilah udzur kepada kami agar kami gak bisa atau agar kami gak berangkat jihad. Yang kedua. Yang ketiga. Ucapan-ucapan munafikin. Lau na'lamu qitalan laqatal. Lau na'lamu qitalan la kharajna ma'akum. Kalau kami bisa perang, kami akan keluar bersama kalian. Tapi kami nggak bisa. Angkat pedang aja nggak bisa tuh, nggak bisa saya. Beralasan dengan sekian alasan. Itu munafik. Masa orang seperti Muawiyah dituduh munafik? Astagfirullah. Keterlaluan Syiah itu. Yang hidupnya dalam jihad dan jihad dan jihad. Barakallahu fikum. Baik. Itu keluar sebentar tentang masalah Muawiyah. Wa qad su'ila syekhuna al-allamah al-Kifiji. Biasanya yang namanya seperti ini ajam, bukan dari Arab. Wallahu a'lam. An hadhihi tafdilat hal tunafil fadil sabiq fa ajaba bi annahu la munafa. Ditanyakan kepada syekh kami, kata Imam Suyuti, apakah keutamaan-keutamaan para sahabat tadi bertentangan dengan keutamaan Abu Bakar yang disebutkan tadi? Dari awal pertemuan yang lalu sampai hari ini kita sebutkan berapa hadis tentang keutamaan Abu Bakar, paling afdal, paling afdal, paling afdal. Ternyata dalam hadis ini masing-masing memiliki yang paling afdal. Dalam masalah al-hilm yang paling afdal Muawiyah. Dalam masalah ketegasan yang paling afdal Umar. Dalam masalah ilmu halal wal haram yang paling ngerti Mu'adz bin Jabal. Yang paling ahli di bidang waris adalah Zaid bin Thabit. Apakah bertentangan dengan yang tadi? Keutamaan Abu Bakar? Dijawab, la munafah. Tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan. Yani kalau dari sisi sifat-sifat tertentu memang ada. Sekian sahabat memiliki keistimewaan sendiri-sendiri. Tetapi secara keumuman, siapa yang paling afdal? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Wassalatu afiyah. Wassallallahu hidayah wa rahmah.